Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, untuk kawan-kawan semua, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari hukum administrasi negara. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum administrasi negara itu dapat dibagi menjadi dua aspek. Nah, aspek ini dibagi oleh Profesor Dr. Mr. Prajudi Atmosudirjo. Nah, Profesor Prajudi Atmosudirjo ini dia membagi hukum administrasi negara dalam dua arti. Yang pertama adalah arti luas dan yang kedua adalah dalam arti sempit. Dalam artian luas, hukum administrasi negara diartikan sebagai hukum tata pemerintahan, hukum tata usaha negara, hukum administrasi pembangunan dan juga hukum administrasi lingkungan. Nah, itu adalah dalam arti luas. Sedangkan dalam arti sempit, hukum administrasi negara yaitu hukum tata pengurusan rumah tangga negara, baik secara internal maupun secara eksternal. Selanjutnya, negara hukum itu merupakan sebuah negara yang mana Indonesia itu berdasarkan kepada Rechtsstaat. Ya, nah Rechtsstaat ini itu terdapat di dalam penjelasan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mana di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 dia menyebutkan bahwa negara hukum dan itu tercantum semuanya di dalamnya. Nah, negara yang berlandaskan hukum menggunakan aturan hukum untuk dapat mencapai sebuah tujuan kehidupan bernegara. Sedangkan menurut Johan Nasution dalam bukunya yang berjudul Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diterbitkan pada tahun 2013 menyatakan bahwa negara hukum adalah sebuah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan yang didasarkan atas hukum. Sementara menurut guru besar hukum tata negara yang sering kali kita lihat dan kita dengar, Profesor Jimli Asidiki, dia mengatakan negara hukum disebut sebagai bentuk negara yang unik karena seluruh kehendak didasarkan atas hukum. Nah, konsep negara yang tidak menggunakan hukum tentulah sangat berbeda dengan negara hukum yang kita anut di Indonesia ini. Berdasarkan kepada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dalam mencari keputusan objektif dari pihak pemerintah dan rakyatnya. Nah, itu adalah pengertian dari Rechtsstaat, ya. Nah, Rechtsstaat ini dia bertolak belakang dengan yang namanya bukan Majestaat atau berdasarkan atas kekuasaan. Nah, negara kita ini bukan atas kekuasaan, tapi negara kita ini adalah negara hukum. Nah, di dalam hukum administrasi negara terdapat 3 azas di dalam penyelenggaraan negara hukum. Yang pertama adalah azas monopoli paksa, yang kedua adalah azas persetujuan rakyat, dan yang ketiga adalah azas persekutuan hukum. Nah, azas monopoli paksa itu memiliki arti bahwa monopoli penggunaan kekuasaan negara dan monopoli penggunaan paksaan untuk membuat orang menaati apa yang dikehendaki dari si penguasa. Ya, dengan kata lain, konstitusi harus secara nyata dan mencerminkan azas kedaulatan rakyat. Dengan demikian, persetujuan rakyat tidak dapat diwakili. Ya, nah, asas persekutuan hukum itu merupakan rakyat dan penguasa negara bersama-sama merupakan suatu persekutuan hukum di dalam hal yang namanya legal. Ya, nah, sumber dari hukum administrasi negara itu hampir sama dengan sumber-sumber hukum yang lainnya. Tetap kita berlandaskan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, adanya TAP MPR, adanya peraturan perundang-undangan, ada peraturan pemerintah, ada Kepres, ada Permen dan Kepmen, habis itu ada Perda provinsi, kabupaten, kota beserta keputusan kepala daerah. Dan yang harus kita ingat adalah di dalam sumber hukum administrasi negara terdapat yang namanya jurisprudensi. Ya, habis itu ada hukum tidak tertulis, hukum internasional. Habis itu ada keputusan tata usaha negara dan juga ada yang namanya doktrin. Ya, itu merupakan sumber hukum administrasi negara yang ada di negara kita. Nah, HAN sendiri itu merupakan bagian terpisah dikarenakan ada pengaruh, ya, pengaruh dari zaman gelap ke zaman terang, ya, yang mana pada negara hukum modern ataupun yang lazim sebut dengan yang namanya welfare state
ini lebih mengutamakan keperluan seluruh rakyat. Yang pertama. Yang kedua, ikut campur dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan kesejahteraan umum. Dan yang keempat adalah tugas negara menjadikan keamanan. Nah, itu merupakan hak terpisah karena pengaruh dari zaman gelap ke zaman terang, dan juga pengaruh dari negara hukum dan juga negara modern. Sedangkan menurut CTS Council, dia mendefinisikan bahwa administrasi negara itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sebagai aparatur negara, yang kedua sebagai fungsi atau aktivitas negara, dan yang ketiga adalah sebagai proses teknis dari pelaksanaan administrasi negara. Nah, bila kita lihat dari sebagai aparatur negara, dia terbagi menjadi tiga, yaitu ada aparatur pemerintah, ada instansi politik, dan juga ada yang menjalankan administrasi negara. Sedangkan berdasarkan fungsi atau aktivitasnya, kegiatan administrasi negara merupakan sebuah kegiatan yang dapat mengurus kepentingan negara. Sebagai sebuah teknis, maka penyelenggaraannya itu berdasarkan kepada undang-undang segala tindakan aparatur negara dalam menjalankan undang-undang tersebut. Nah, itu adalah menurut CST Council ya, kawan-kawan mahasiswa ataupun yang menyaksikan video ini. Nah, secara khusus, ciri dari hukum administrasi negara itu ada tiga ciri. Yang pertama adalah untuk dapat menguji hubungan. Yang kedua, adanya pejabat administratif. Dan yang ketiga adalah melakukan tugas khusus, yang mana ketiga ciri ini dia akan mengerucut menjadi penyelenggaraan kesejahteraan umum. Maka HAN dapat disebutkan juga sebagai hukum dalam keadaan bergerak, yang mana HAN ini dia mengatur penguatan wewenang pejabat administrasi negara ya. Nah, ciri dari hukum administrasi negara tersebut itu dipaparkan oleh yang namanya Utrecht ya. Nah, hukum administrasi negara sendiri ini merupakan sebuah pengaturan sebagai bidang pekerjaan administrasi negara, sebagai lain diatur oleh hukum tata negara dan juga hukum privat. Tidak memasuki tingkat politik dalam hal ini ya. Yang selanjutnya adalah alat pemerintah untuk melayani dengan kedisiplinan. Oke. Selanjutnya, kita harus mengetahui bahwa hukum administrasi negara dalam lapangan hukum itu dia ada sifatnya ya. Hukum konstitusi dalam HTN misalnya, hukum perdata formil, hukum administrasi formil, hukum pidana formil, hukum perdana material, habis itu hukum administrasi materi, dan juga hukum pidana. Nah, yang mana 5 cakupan dari hukum konstitusi ini dia masuk ke dalam ranah hukum administrasi negara. Nah, sekarang kita mengerucut ya, apa sih pengertian dari hukum administrasi negara oleh para ahli. Yang pertama saya sampaikan, Van Vollenhoven mengatakan bahwa fungsi ataupun pengertian dari hukum administrasi negara adalah meliputi fungsi polisi, membuat peraturan termasuk hukum acara pidana dan juga hukum acara perdata. Sedangkan menurut J.M. Baron de Gerando, dia mengatakan bahwa objek dari hukum administrasi negara adalah peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat. Profesor Mr. J. Oppenheim mengatakan sebaliknya, bahwa keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh alat perlengkapan negara dan pemerintah jika menjalankan kekuasaan atau mengatur negara dalam keadaan bergerak ya. Nah, inilah yang merupakan sebuah instrumen yuridis bagi penguasa untuk dapat melibatkan diri dalam masyarakat. Maka itu hukum administrasi negara sudah jelas dia memiliki ranah yang sangat besar dalam penyelenggaraan dari negara kita ini. Nah, hakikat dan peran dari tujuan hukum administrasi negara menurut Van Wijs, Koenigsnebel, dan juga P.D. Hans, CS, dia mengatakan bahwa hakikat HAN itu adalah sebagai subsistem sistem hukum nasional, dalam disebut juga oleh hukum pemerintahan ya. Nah, peran hukum administrasi negara sendiri yang pertama adalah mengatur, yang kedua membatasi, dan yang ketiga adalah menguji hubungan warga negara dengan aparatur negara ataupun sebagai penguasa. Tujuan dari hukum administrasi negara adalah untuk dapat menjamin adanya administrasi negara yang bonafit, karena keputusan penetapan administrasi negara dapat dilawan masyarakat bila keliru ataupun salah. Maka apabila pejabat negara mengeluarkan keputusan yang salah, pengajuan gugatannya adalah di Pengadilan Tata Usaha Negara ya. Nah, cakupan dari hukum administrasi negara ada 3. Yang pertama, memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara ataupun masyarakat. Yang kedua, mengatur wewenang, tanggung jawab, fungsi, dan tingkah laku pejabat.
Dan yang ketiga adalah menetapkan norma fundamental bagi penguasa negara atau pemerintahan yang baik. Ya, nah tujuan yang dimaksud dari hukum administrasi negara ini merupakan sebuah tujuan yang sifatnya adalah umum, mengatur pemerintahan, pelaksanaan, timbulnya wewenang, kewenangan pemerintahan. Ya, nah maka semua itu perlu kita pahami bahwa Han itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Han inabas tacto, yang mana peraturan administrasi negara, dan yang kedua adalah Han in concreto atau ketetapan administrasi negara, yang mana dalam Han in abstracto itu mengatur mengenai hal umum, berlakunya umum, mengikat, sedangkan Han in concreto dia mengatur menetapkan hak dan kewajiban pada subjek hukum tentang yang telah diketahui identitasnya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan kepada kawan-kawan semua dalam mata kuliah pengantar hukum administrasi negara ini. Silahkan membaca lagi dalam referensi-referensi yang lainnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.